Pada bulan November tahun 1995, kepolisian dan medis tiba di sebuah apartemen yang terletak di Manhattan, Amerika Serikat. Mereka ke sana setelah menerima panggilan darurat tentang seorang gadis yang berusia 6 tahun yang dilaporkan tidak sadarkan diri. Hasil sementara pemeriksaan menemukan bahwa tubuh gadis itu dipenuhi bekas luka bakar rokok. Tulang tangannya juga ditemukan patah dan ada memar besar di wajah dan pinggangnya. Daerah kemaluannya juga memiliki luka yang sangat mengerikan, kata petugas yang terlibat saat itu. Elisa Izquierdo lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1989 di rumah sakit Woodhull yang berlokasi di Brooklyn, New York. Ayah Elisa, Gustavo Izquierdo, yang berasal dari Kuba, adalah seorang pekerja kebersihan dan juru masak. Ibu Elisa, Awilda Lopez, juga berasal dari Kuba, di mana dia sebelumnya memiliki 2 anak laki-laki dari hubungannya dengan pasangan sebelumnya. Gustavo dan Awilda dikabarkan mulai bertemu di tempat penampungan. Awilda ternyata memiliki masalah dengan kecanduan kokain dan ini berlanjut sampai Elisa lahir. Akibat masalah tersebut, Gustavo telah mengajukan hak asuh penuh atas Elisa di pengadilan. Dan pengadilan pun akhirnya mengizinkan masalah tersebut. Gustav ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merawat Elisa yang diberikan kepadanya. Gustav adalah ayah yang sangat penyayang sampai dia mengambil kuliah tentang perawatan anak. Ia juga selalu meminta pendapat teman-teman di sekitarnya tentang cara merawat bayi seperti menyuapi, mengganti popok, dan mendandani. Bagi Gustav, Elisa adalah cahaya hidupnya. Bahkan Gustav rela mengeluarkan uang untuk menyekolahkan Elisa di sekolah bergengsi. Dalam benak Gustav, ia selalu berharap agar Elisa kelak menjadi manusia yang berguna. Pada tahun 1991, pengadilan memberikan hak kepada Awilda untuk mengunjungi Elisa. Pasalnya, Awilda telah berhasil membuktikan ke pengadilan tentang masalah kecanduan narkoba yang selama ini bisa ia tangani. Jadi setiap akhir pekan, Awilda mengajak Elisa tinggal di apartemen tempat tinggal yang dia tinggali bersama suami barunya dan 2 saudara tiri Elisa. 2 saudara tiri Elisa pernah mengeluh kepada tetangganya tentang Elisa yang dipukuli oleh orang tuanya dengan alasan tidak jelas. Tetangga mereka tidak pernah melaporkan pengaduan tersebut ke pihak berwajib. Setiap kali Elisa pulang dari rumah ibunya, tubuhnya terdapat memar dan luka gores di kemaluannya. Elisa juga mengalami perubahan mental mendadak seperti selalu tertekan dan cenderung menyendiri. Gustav yang menyadari hal tersebut tidak tinggal diam. Dia membuat laporan ke pihak terkait. Menyusul pengaduan Gustav, hak kunjungan Awilda ke Elisa dicabut oleh pengadilan. Namun yang sangat mengecewakan Gustav, penarikan itu hanya sesaat. Ini berarti Awilda mendapatkan kembali hak kunjungannya setelah itu. Untuk menyelamatkan putri kesayangannya dari kekejaman Awilda yang terus-menerus, Gustavo berencana membawa Elisa kembali ke Kuba. Rencana itu dilakukan Gustav dengan bantuan sepupunya yang bernama Elsa Canizares. Tapi, manusia hanya mampu membuat rencana, Tuhanlah yang menentukan segalanya. Begitulah nasib yang menimpa Gustav. Sebelum sempat membawa pergi Elisa, Gustavo meninggal dunia pada tanggal 24 Mei tahun 1994 karena gangguan pernapasan akibat kanker paru-paru. Lebih miris lagi, Gustavo meninggalkan Elisa selamanya di hari yang seharusnya menjadi jadwal penerbangan mereka berdua untuk terbang pulang ke Kuba. Perjuangan Gustav tidak berhenti sampai di situ. Elsa Canizares telah berjuang untuk mendapatkan hak asuh atas Elisa. Namun, takdir tidak memihak Elsa ketika pengadilan memilih untuk menyerahkan Elisa kepada Awilda. Nah, disinilah episode hitam Elisa mulai disalahgunakan tanpa henti oleh Awilda. Elisa tidak lagi diizinkan pergi ke sekolah. Dia dikurung di kamar selama 24 jam.
Di situ jugalah Elisa membuang air seni dan kotorannya. Elisa dibiarkan kelaparan hingga terpaksa memakan kotorannya sendiri. Elisa tidak hanya selalu dipukuli, tetapi juga disulut dengan rokok dan menjadi korban pelecehan seksual. Pada tanggal 15 November tahun 1995, Elisa pingsan di tempat tidurnya. Meskipun Awilda mencoba menyetrumnya berkali-kali, akan tetapi usahanya sia-sia. Alisa tetap tidak sadar. Keesokan harinya, tetangga Awilda menelepon polisi untuk mengabarkan kondisi Elisa. Panggilan darurat dilakukan oleh tetangga Awilda tidak lama setelah dia dipanggil oleh Awilda sendiri untuk memeriksa Elisa. Kepolisian dan medis yang datang menyatakan bahwa Elisa telah meninggal dunia. Di saat yang sama, Awilda mengaku telah membenturkan Elisa ke tembok 2 hari sebelumnya. Elisa sudah tidak sadarkan diri sejak kejadian tersebut. Berdasarkan laporan forensik, Elisa mengalami luka luar dan dalam yang parah. Luka itu termasuk pada alat kelamin dan usus. Jari-jari Elisa juga patah sementara kepala, wajah, dan tubuhnya dipenuhi luka bakar. Setahun setelah pembunuhan Elisa, Awilda, yang dibawa ke pengadilan, menerima tawaran pembelaan untuk mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Dan akhirnya Awilda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan hanya bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 15 tahun masa tahanan. Hingga saat ini, Awilda masih mendekam di penjara. Permohonan pembebasan bersyaratnya telah ditolak pada Januari tahun 2022.